Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina, pada saat dunia Islam sedang berkembang pesat di bawah pemerintahan Abbasiyah. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Garis keturunannya bertemu dengan Nabi Muhammad di Abdu Manaf, sehingga beliau adalah keturunan Quraisy, suku yang paling mulia di Mekah. Sejak kecil, Imam Syafi'i tumbuh dalam lingkungan yang sederhana namun penuh nilai keagamaan. Ayahnya meninggal dunia saat beliau masih bayi, sehingga ibunya memikul tanggung jawab besar dalam mendidik putranya. Ketika berusia 2 tahun, ibunya membawa beliau ke Mekah untuk tinggal di tanah leluhur mereka. Di Mekah, Syafi'i muda menunjukkan bakat yang luar biasa. Dalam salah satu kisah, beliau belajar membaca dan menulis hanya dalam waktu singkat, meskipun tidak mampu membeli alat tulis. Beliau menggunakan pecahan tulang dan daun kurma untuk menulis pelajaran. Ini menunjukkan betapa gigihnya beliau dalam menuntut ilmu meski dalam keterbatasan. Pada usia 7 tahun, Imam Syafi'i sudah menghafal Al-Quran. Tak lama kemudian, beliau mulai menghafal hadis-hadis Rasulullah dan syair-syair Arab klasik yang menjadi dasar keilmuannya dalam memahami bahasa Arab yang tinggi. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di Mekah, Syafi'i muda mulai mencari ilmu ke berbagai penjuru dunia Islam. Salah satu tempat pertama yang beliau tuju adalah Madinah, pusat keilmuan di mana Imam Malik bin Anas, penulis kitab Al-Muwatta, tinggal. Imam Malik dikenal sebagai ulama besar yang menjaga tradisi hadits Rasulullah. Di Madinah, Syafi'i berguru langsung kepada Imam Malik. Beliau begitu menghormati gurunya, hingga menyalin kitab Al-Muwatta dengan tangannya sendiri untuk lebih memahami isinya. Imam Malik melihat bakat luar biasa dalam diri Syafi'i dan berkata, "Aku melihat dalam dirimu cahaya ilmu. Jangan padamkan cahaya itu dengan dosa." Setelah belajar di Madinah, Imam Syafi'i melanjutkan perjalanan ke Irak. Di sana, beliau bertemu dengan murid-murid Imam Abu Hanifah, seperti Imam Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Diskusi mereka sangat intens, mempertemukan dua pendekatan yang berbeda dalam fiqh. Dari pengalaman ini, Imam Syafi'i mulai mengembangkan metodologi baru yang menggabungkan kekuatan tekstual, dalil, dan logika qiyas. Beliau juga belajar dari berbagai ulama lain, seperti Al-Laits bin Sa'd di Mesir, yang membuka cakrawala baru dalam memahami hukum Islam sesuai konteks sosial masyarakat. Karya terbesar Imam Syafi'i dalam ilmu fiqh adalah Kitab Ar-Risalah. Kitab ini menjadi tonggak dalam pembentukan ushul fiqh, yaitu ilmu yang membahas metode memahami hukum Islam. Dalam Ar-Risalah, Imam Syafi'i menjelaskan 4 sumber hukum Islam, Al-Quran, Sunnah, Ijma' konsensus ulama, dan Qiyas analogi. Penjelasan detail tentang ushul fiqh. Al-Quran, Imam Syafi'i menekankan bahwa Al-Quran adalah sumber utama hukum Islam. Tidak ada yang dapat menggantikan posisi wahyu Allah sebagai panduan hidup manusia. Sunnah, beliau memberikan perhatian besar pada hadits. Menurutnya, hadits yang sahih adalah penjelas Al-Quran dan harus diutamakan dalam pengambilan hukum. Ijma', Imam Syafi'i mendefinisikan ijma' sebagai kesepakatan para ulama di suatu zaman tertentu. Ini menunjukkan betapa pentingnya kolektivitas dalam Islam. Qiyas digunakan ketika tidak ada nas atau konsensus, dengan menghubungkan suatu masalah baru dengan masalah yang sudah memiliki hukum berdasarkan kesamaan ilat alasan hukum. Dalam kitab Imam Syafi'i juga menunjukkan bagaimana metodologi ini diterapkan pada berbagai kasus fiqh. Kitab ini menjadi rujukan utama dalam mazhab Syafi'i hingga kini. Di balik kecerdasannya, Imam Syafi'i dikenal karena akhlaknya yang luar biasa. Beliau rendah hati, tidak sombong, dan sangat menghormati perbedaan pendapat. Dalam salah satu pernyataannya yang terkenal, beliau berkata, "Pendapatku benar, tetapi mungkin saja salah. Pendapat lawanku salah, tetapi mungkin saja benar." Suatu hari, dalam sebuah debat ilmiah, lawannya memaki Imam Syafi'i. Namun, beliau hanya tersenyum dan berkata, "Jika aku benar, semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Jika engkau benar, semoga Allah memberiku hidayah." Sikap seperti ini menunjukkan betapa dalamnya pemahaman Imam Syafi'i tentang etika berdiskusi. Beliau juga sangat menghormati gurunya, Imam Malik. Bahkan setelah menjadi ulama besar, Imam Syafi'i selalu menyebut Imam Malik dengan penuh penghormatan. Dalam salah satu pernyataan, beliau berkata, "Jika disebut nama para ulama, Imam Malik adalah bintang yang paling bersinar." Selain fiqh, Imam Syafi'i juga memberikan kontribusi besar dalam ilmu bahasa Arab, sastra, dan ilmu hadits.
Beliau dikenal sebagai ahli bahasa yang mendalam, sehingga argumentasinya dalam hukum selalu didasarkan pada pemahaman yang kuat terhadap makna Al-Quran dan hadits. Dalam sastra, Imam Syafi'i meninggalkan banyak syair yang menggugah hati. Salah satunya adalah syair tentang pentingnya menjaga diri dari maksiat. Jika engkau lihat gelapnya hidupmu, jauhilah maksiat dan dosa-dosamu. Cahaya ilmu takkan menyinari hati yang gelap oleh maksiat diri. Pada tahun 204 Hijriah, Imam Syafi'i wafat di Mesir dalam usia 54 tahun, namun, warisan beliau tetap hidup hingga kini. Mazhab Syafi'i menjadi salah satu mazhab terbesar di dunia Islam, diikuti oleh jutaan Muslim di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Yaman. Makam Imam Syafi'i di Kairo menjadi tempat yang sering dikunjungi oleh para peziarah. Di sana, mereka mengenang sosok ulama besar yang telah memberikan cahaya bagi umat Islam. Kisah hidup Imam Syafi'i adalah bukti nyata bahwa ilmu dan akhlak adalah kunci untuk meninggalkan jejak yang abadi. Dalam setiap langkah hidupnya, beliau menunjukkan bahwa kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya harus diwujudkan dengan ilmu yang bermanfaat dan perilaku yang mulia. Semoga kita semua dapat meneladani perjuangan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.